Di episode sebelumnya, diketahui jika Kizuna Red masuk ke Isekai setelah mengalahkan Raja Tiran. Ia kemudian bertemu dengan seorang penyihir wanita bernama Hydra. Setelah mereka menelusuri reruntuhan dan menemukan mana metal, Hydra pun memutuskan untuk menjadi petualang agar bisa meneliti kekuatan Kizuna Red dari dekat. Setelah itu, nampak Hydra meriksa tubuh Kizuna Red dengan sihir. Karena ingin mengetahui apakah Red mempunyai mana atau tidak, jadi ia pun akan melihat kandungan mana dari darahnya. Namun saat Hydra mengeluarkan alat suntik, hal ini pun terjadi. Karena Red tak ingin disuntik, jadi ia pun ribut dengan Hydra. Melihat kelakuan mereka yang seperti dua sejoli yang sedang cekcok, staf serikat pun meminta mereka untuk pulang jika ingin pacaran. Setelah itu, karena Hydra telah menjadi petualang, ketua serikat pun memberinya emblem status. Diketahui jika benda ini bisa mencatat skill dan status petualang. Setelah Hydra memeriksa statusnya, ketua serikat pun nampak takjub dengan pewaris keluarga Alvan tersebut. Tak hanya memiliki kekuatan sihir yang besar, namun dia juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Melihat hal itu, Red pun memuji Hydra dan berkata jika ia pasti bisa menjadi penyihir agung. Setelah itu, Hydra kemudian menanyakan status milik Red, dan ternyata selama ini Red tak bisa menggunakan alat tersebut. Mengetahui hal ini, Hydra yang tak habis pikir pun akan memeriksanya sendiri. Namun sesaat kemudian, melihat tampilan status Red yang nyentrik itu, jelas saja membuat Hydra nampak shock. Tak lama kemudian datang dua petualang yang mengikuti ujian Hydra sebelumnya. Diketahui jika mereka bernama Zatsu dan lain. Mereka nampak kesal setelah melihat Hydra menjadi petualang. Apalagi saat itu dia telah menghina mereka. Meski Zatsu telah menjelaskan, namun Hydra masih saja tak mengingat mereka. Apalagi saat itu ia melihat kemunculan Red yang sangat heboh. Mengetahui hal ini, mereka pun nambah kesal dan menganggap jika Hydra masih saja angkuh. Zatsu juga menasihati Red agar tak satu party dengan wanita jahat seperti itu. Mendengar hal itu, Red pun membela Hydra. Ia pun memberitahukan jika Hydra memang memiliki lidah yang tajam. Namun meski begitu, dia sangat baik karena ingin membuat sihir baru untuk membantunya. Dan dia tak seburuk yang mereka bayangkan selama ini. Mendengar hal itu, Zatsu pun menjawab jika Hydra sangat meragukan apabila jadi petualang. Ia juga menghina ayahnya Hydra dan menganggap jika dia merupakan penyihir yang pengecut. Zatsu lalu menjelaskan jika dia kalah dalam duel untuk memperebutkan posisi penyihir agung. Hal itu membuatnya kehilangan segalanya dan kabur dari istana. Mendengar hal itu tentu saja membuat Hydra naik pitam. Ia kemudian mengingat perkataan sang ayah yang masih akan menjalankan tugasnya meski dia bukanlah penyihir agung. Sang ayah tetap berkomitmen menggunakan sihir untuk memandu jalannya hati manusia dan menjaga perdamaian serta kebahagiaan. Dan Hydra diminta untuk jangan pernah melupakan hal ini dan terus menjaga harga diri di dalam hatinya. Setelah mengingat hal itu, Hydra pun meminta mereka untuk menarik kata-katanya. Apalagi mereka tak mengetahui soal ayahnya dan jangan sembarangan mengejeknya. Mereka bahkan tak bisa melawan golemnya yang membuat Hydra menganggap mereka petualang rendahan yang bodoh. Mendengar hal itu, giliran mereka yang kesal dengan perkataan Hydra. Dan saat mereka akan bertarung, hal ini pun terjadi. Karena mereka semua adalah petualang, jadi Red pun meminta mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan misi. Setelah itu nampak mereka berada di depan dungeon. Red lalu memberitahukan jika belum lama ini muncul monster misterius di dungeon ini. Dan siapa yang bisa mengalahkannya duluan, maka salah satu dari mereka akan menang. Setelah mendengar hal itu, Hydra pun berkata jika ia menang maka mereka harus meminta maaf karena telah mengejek ayahnya. Dan mereka harus berjanji untuk tak mengejeknya lagi. Dan jika Zatsu dan lain yang menang, maka ia akan melakukan apapun. Mendengar hal itu, Zatsu dan lain pun langsung menyanggupinya. Terlebih lagi mereka sudah berpengalaman menelusuri dungeon tersebut.
Melihat Zatsu dan lain sangat percaya diri, Hydra pun sadar jika mereka pasti berpengalaman menelusuri dungeon ini. Dan tak lama kemudian kontes mereka pun dimulai. Hydra dan Red berencana akan memakai kekuatan penuh dari awal. Sedangkan Zatsu dan lain bergegas pergi karena mereka ingin menghindari Minotaur. Diketahui jika Minotaur cukup buas dan pendengarannya sangat tajam. Oleh karena itu mereka pun berusaha menghindarinya. Namun secara tiba-tiba tak lama kemudian nampak Minotaur datang. Karena mendengar suara ledakan tersebut, Hydra, Zatsu dan lain merasa kesulitan saat menghadapi segerombolan Minotaur. Berbeda dengan sang MC yang dengan mudah menghempaskan mereka dengan serangan Kizuna Turbo Kick. Red pun berkata jika ia sudah terbiasa bertarung melawan segerombolan musuh. Karena pertarungan ini terasa sulit bagi Hydra, jadi ia pun meminta Red mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk membakar sapi-sapi tersebut. Namun sesaat kemudian karena ukuran Kizuna Beast cukup besar, jelas saja dia tak bisa masuk ke dungeon kecil seperti ini. Namun meski begitu usaha Red cukup berhasil karena ada banyak Minotaur yang tertindas oleh robot tersebut. Namun sesaat kemudian nampak Zatsu akan diserang Minotaur dari belakang. Beruntung Hydra dengan sigap langsung menolongnya. Melihat hal ini Zatsu pun merasa heran mengapa Hydra membantunya. Penyihir itu pun menjawab jika ia tak ingin membantu sampah yang mengejek ayahnya. Namun meski begitu ia tetap akan menolong karena seperti yang dilakukan ayahnya, meski dicemooh dan dihina oleh orang-orang, namun dia terus belajar sihir demi semua orang sampai akhir. Dan jika ia membiarkan ada yang mati padahal bisa ia selamatkan, maka hal itu akan mencoreng tugas yang diwarisi sang ayah. Oleh karena itu ia tak akan pernah ragu memakai sihir untuk menolong semua orang, meski ia sangat membenci mereka. Lagi pula Zatsu dan lain belum boleh mati sebelum meminta maaf kepadanya. Mendengar hal itu, mereka pun merasa jika sifat Hydra sama sekali tak lembut. Namun Red berpendapat lain. Dia menganggap Hydra lebih dari cantik dengan sifatnya seperti itu. Mendengar hal itu jelas saja membuat Hydra langsung salting. Zatsu yang kesal pun meminta Red untuk tak menggombal di tengah pertarungan. Tak lama kemudian muncul monster yang cukup besar datang menghampiri mereka. Zatsu pun beranggapan jika monster itu ialah monster misterius yang sedang mereka cari selama ini. Bahkan kehadiran monster itu sampai-sampai membuat para Minotaur ngacir dari sana. Melihat monster itu, Red pun meminta Hydra untuk mundur karena aura monster itu sama seperti jenderal musuh yang pernah ia hadapi. Zatsu dan lain yang tak mendengar peringatan Red malah mencoba menyerang monster itu, dan tentu saja mereka bukanlah tandingannya. Beruntung Red dengan sigap langsung menolong mereka. Karena tubuh monster itu sangat keras, Red pun mengingat saat ia bertarung dengan monster putus rajek Tiondra. Saat itu nampak Kizuna Blue sedang melawan monster tersebut. Namun sayang serangan Blue sama sekali tak mampu melukainya. Beruntung Red tiba-tiba datang dan menolong rekannya itu. Namun lagi-lagi serangan Red juga tak mampu menembus pertahanan monster tersebut. Red dan Blue kemudian terlibat pembicaraan yang cukup panjang hingga membuat Hydra langsung momentarinya. Setelah itu nampak Red memanggil senjata pamungkas yang bernama Victory Kizuna Buster. Dan entah kapan rekan-rekan yang lain juga ada di sana. Setelah mereka mengucapkan kata-kata khas Power Ranger, hal ini pun terjadi. Victory Kizuna Buster! Setelah berhasil menghabisi monster tersebut, Red pun berkata jika Power Ranger mengisi bon energi dan menyatukan hati mereka. Dan inilah senjata dengan kekuatan paling tinggi yang ia punya. Karena menembakkan senjata ini tak cukup dua orang, jadi Red pun meminta tolong kepada Zatsu dan lain. Awalnya Hydra merasa jika mereka tak mungkin mau. Namun ternyata karena mereka mau melakukannya, jadi Hydra pun tak punya pilihan lain. Setelah itu nampak Red memanggil Victory Kizuna Buster. Mendarat mengucapkan kata-kata khas Power Ranger. Mereka pun bertanya-tanya apakah yang dikatakan Red itu penting. Dan sesaat kemudian Victory Kizuna Buster pun ditembakkan. Victory Kizuna Buster!
Melihat senjata ini sama sekali tak mempan, jelas saja mereka nampak terkejut. Red pun baru mengingat, jika ada rasa benci di hati penggunanya, maka bon energi tak akan mau masuk dan sinarnya akan terbelah dua. Hal ini pernah terjadi saat Yellow dan Blue bertengkar hebat. Karena kekuatan bon energi Red sudah hampir habis, kekuatannya pun menjadi melemah. Dan sesaat kemudian, setelah dirinya terluka parah, Red pun meminta Hydra untuk membawa mereka kabur dari tempat ini. Mendengar hal itu, jelas saja Hydra menolak dan langsung berusaha menyembuhkan Red. Namun sesaat kemudian nampak monster itu kembali menyerang. Beruntung Zatsu dan lain langsung menolongnya. Mereka pun berkata jika ini dilakukan hanya untuk membalas budi. Mereka sadar jika kekuatannya tak mungkin bisa mengalahkan monster ini. Oleh karena itu mereka membutuhkan Red. Melihat usaha mereka menahan monster itu, Hydra pun sadar jika selama ini dia telah meremehkan mereka. Namun sayang kekuatan mereka belum cukup hingga membuat monster itu kembali menyerang Hydra. Beruntungnya Red sudah sembuh dan langsung menghempaskan monster itu. Ia pun merasakan adanya hubungan dari mereka bertiga. Kebencian mereka saat ini telah hilang dan kini tumbuh rasa hormat serta tunas hubungan baru. Oleh karena itu Red pun minta bantuan mereka lagi untuk menggunakan senjata Victory Kizuna Buster. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah monster itu berhasil dikalahkan, entah mengapa ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Karena orang tersebut terluka parah, jadi mereka pun akan membawanya ke serikat. Hydra pun bertanya-tanya, benjolan apa yang ada di kepala orang itu. Setelah itu nampak Red meminta staf dari serikat untuk menolong orang tersebut. Nampak Hydra juga sudah mulai akrab dengan mereka berdua. Setelah itu nampak Hydra kembali mengeluarkan jarum suntik untuk memeriksa darah sang MC. Namun karena sang MC masih saja takut dengan jarum suntik, jadi ia pun langsung waspada. Pada akhirnya mereka pun terlibat keributan. Bersamaan dengan itu, nampak orang yang ditemukan di dalam dungeon keluar entah kemana. Dan tak lama kemudian dia ditemukan oleh seorang pria dan wanita. Dan ternyata orang yang tadi merupakan jelmaan dari monster yang dilawan Red. Dan sesaat kemudian, tak disangka monster itu berhasil dikalahkan dengan sekejap mata oleh pria yang diketahui bernama Neosel tersebut. Dan ternyata benjolan yang ada di kepala orang itu merupakan bibit naga. Setelah mengambilnya, wanita itu pun berkata jika ia butuh bantuan untuk menyelamatkan dunia.